الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan sambutannya guru kita Al-Muhtaramul Mukarram Al-Ustadz Saifuddin, dan semuanya para asatid, para tuan-tuan guru, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para masyayikh kita, orang-orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah kita saat ini sama-sama berada di penghujung bulan Sya'ban, saudara. Kalau kata orang Betawi, ini Ramadan baunya aja udah kecium. Ramadan depan mata. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal. Ini Ramadan yang udah depan mata, dhaifun azim, tamu yang agung, saudara. Anugerah dari Allah buat umatnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang udah kita persiapkan buat nyambut nih tamu yang luar biasa? Dulu ulama-ulama, orang-orang saleh, kalau mereka mau datang bulan Ramadan, yang pertama mereka lakukan apa? Tanamin dulu niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung bagaimana niatnya, saudara. Tancepin aja dulu niat yang baik, gertekin aja dulu hati pakai niat yang baik, saudara. Karena kalau niat baik udah ditancepin, itu jadi pintu permulaan kita buat berbuat baik. Kalau niat aja nggak ada, bagaimana mau berbuat baik, saudara? Jadi yang pertama kita tancapkan dalam hati kita niat. Para ulama menjelaskan, man fataha baban min abwabin niyyah as-salihah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Kata ulama, siapa orang yang buka satu pintu niat yang baik, satu pintu niat baik dia buka, setelah itu apa yang terjadi, saudara? Allah bakal bukakan baginya sab'ina baban min abwabit taufiq, 70 pintu taufik, bimbingan hidayah dari Allah subhanahu. Jadi yang pertama mesti kita lakukan nih, malam nih kita kumpul di tempat ini, tancepin dulu niat buat berbuat baik. Ada seorang ulama namanya Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, beliau seorang ulama besar yang karyanya di Indonesia jadi salah satu kitab yang sangat populer di pesantren-pesantren. Sulamut Taufiq, pengarang kitab Sulamut Taufiq, ulama besar. Beliau juga pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin yang sering kita baca di mana-mana, saudara. Beliau juga pengarang qasidah kalau kita ziarah baca Salamullah ya sada minar rahman. Itu yang ngarang beliau tuh, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi alaihi ridwanullahi ta'ala.
Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sebagaimana diceritakan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara, itu beliau kalau udah mau datang bulan Ramadan dikumpulin anak-anaknya, ditanya satu-satu anaknya, nak, kamu mau nambah amal apa nih bulan Ramadan depan mata? Kamu mau nambah amal apa? Kamu mau nambah amal apa? Kamu mau nambah amal apa? Satu-satu ditanyain, saudara. Harus punya progres bulan Ramadan depan mata. Akhirnya anaknya yang satu jawab, iya bah, saya mau nambah gini, bacaan Qurannya mau nambah. Yang satu bilang sholat malamnya mau nambah, yang satu bilang sedekahnya mau nambah. Karena Rasulullah SAW itu kalau udah masuk bulan Ramadan itu lebih dermawan dari bulan-bulan lainnya. Kedermawanan Nabi itu saking dahsyatnya sampai-sampai ajwad minar rihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus, saudara. Angin berhembus itu masuk kemana aja, semuanya kena, semuanya dapat. Tapi dermawannya Nabi lebih dahsyat dari itu, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata anak-anaknya, ya bah, saya mau ini. Yang satu lagi bilang saya mau ini. Yang satu lagi bilang saya rencana mau nambah amal ini. Masing-masing anaknya udah punya progres, udah punya plan, bekal nambah amal di bulan Ramadan. Begitu anaknya semua jawab, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nangis, saudara. Begitu beliau nangis, anaknya heran, wahai abah, kenapa kau nangis? Bukankah sudah sesuai dengan yang kau harapkan? Kami semua punya plan amal tambahan. Akhirnya kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya saya nangis bukan gara-gara itu. Saya nangis karena saya sedih. Di luar Ramadan aja waktu udah padat banget. Masuk Ramadan udah susah menambah amal, di luarnya udah padat. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini Pak Bu luar biasa, amalannya sehari la ilaha illallah 25.000 kali. Allah 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 25.000 kali. Istighfar 25.000 kali. Sholawat sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali. Itu amalan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saudara. Pengarang Sulamut Taufik. Makanya berkah kitabnya dipakai di mana-mana, saudara. Nggak sampai di situ. Beliau tuh saking istiqamahnya dalam jaga akhlak, jaga perilaku, sampai-sampai orang-orang di sekitar beliau nyebutin kana khuluquhu ihya wa ziyadah. Kalau mau lihat Ihya Ulumuddin berjalan, bahkan lebih itu lihat tuh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Orang yang dari A sampai Z, dari ujung rambut sampai ujung kakinya kerjaannya ngamalin isi kitab Ihya Ulumuddin. Akhlaknya beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin wa ziyadah, bahkan lebih dari itu, saudara. Saking nggak mau buang waktu, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini saking ngejaga waktu, kalau lagi di kamar mandi takut waktunya kebuang begitu aja tanpa manfaat. Itu saudaranya Habib Tahir bin Husain bin Tahir, kalau beliau mau masuk kamar mandi, saudaranya disuruh nunggu di depan kamar mandi. Karena di kamar mandi nggak boleh bawa kitab, nggak boleh baca kitab, maka saudaranya di luar kamar mandi disuruh baca kitab, disuruh kerasin suaranya, supaya biar dia di dalam kamar mandi waktunya nggak kebuang, tetap bisa dengerin ilmu, saudara. Tuh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tuh, waktunya isinya buat ilmu, ibadat, zikir, Allah, isi waktunya, saudara. Tapi biar kata demikian juga tawaduknya, masya Allah, dalam qasidahnya yang sering kita baca tuh, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Rabbi ma ma'ana amal, ya Rabbi ma ma'ana amal, wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal, tuhyil idhamir ramah. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Allah, aku gak punya amal apa-apa, ya Allah. Orang model begini bilang gak punya amal apa-apa. Kita baru sholat berjamaah dikit aja dulu sombongnya luar biasa. Baru ngaji timbang dikit aja sombongnya luar biasa kadang-kadang. Baru sedekah nggak seberapa aja sombongnya kadang luar biasa. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Rabbi ma ma'ana amal, ya Allah kami nggak punya amal apa-apa, ya Allah. Wa kasbunah kullu zalal, yang kami lakukan tiap hari dosa aja, kesalahan aja. Lakinna nafika amal, tapi kami punya harapan kepadamu, ya Rabb. Tuhyil idhamir ramah, tuhyil idhamar ramah. Kamu adalah zat yang engkau adalah zat yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Engkau yang maha mampu kembali menghidupkan tulang belulang tersebut. Maka engkau pula yang maha mampu untuk mengampuni dosa-dosa kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktunya di luar Ramadan udah full. Kata Abdullah bin Husain bin Tahir, saya sedih, saya nangis. Waktu saya di luar Ramadan aja udah padat banget, udah kerodit. Saya udah gak bisa nambah amal apa-apa. Di Ramadan waktunya segitu-gitu aja. Andai kata ada satu di antara kalian yang bisa menjual waktunya, sejam aja dijual waktunya, berapapun bakal saya beli, saudara. Saking beliau pengen nambah amal di bulan Ramadan. Nah sekarang di majelis ini nih, majelis tarhib bulan Ramadan, majelis Isra Mi'rajnya Nabi, Ramadan depan mata.
Ini Ramadan udah mau masuk, kita udah niat amal apa? Jangan sampai diantara kita mau masuk Ramadan niat buat hatam Quran aja gak ada. Itu Quran ditaruh aja di rumah sampai berdebu tuh Quran, saudara. Yang begini mau dapat syafaat Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca tuh Al-Quran. Al-Quran tuh akan ngasih syafaat nanti di hari kiamat untuk orang-orang yang baca Al-Quran, yang dekat sama Al-Quran. Jangan-jangan kita mau masuk Ramadan niat hatam Quran aja belum ada. Lihat bagaimana orang-orang soleh kalau udah masuk Ramadan hidupnya Al-Quran. Al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, ulama besar, panutan kita, imamnya umat Islam mayoritas di Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ada di Indonesia, saudara. Imam Syafi'i itu Pak Bu, kalau di luar Ramadan hatam Quran sehari semalam sekali. Imam Syafi'i. Kalau udah masuk Ramadan, Imam Syafi'i hatam Quran siang sekali, malam sekali. Ini mana nih Ciledug Peninggilan nih? Orang Peninggilan Ciledug ada yang bisa begitu? Hatam Quran sehari, siang sekali, malam sekali. Ada kira-kira yang begitu? Kadang-kadang nanya sama saya, Habib, kok ulama betah banget sih megang Quran? Sampai segitu betahnya megang Quran, bisa sehari siang sekali hatam, malam sekali hatam, kok bisa? Kata sebagian ulama, kalau mau lihat bagaimana betahnya ulama dulu megang Quran, lihat bagaimana betahnya orang sekarang megang handphone, saudara. Saya mau tanya orang Ciledug nih, kira-kira orang kalau udah megang handphone betah apa kagak? Awet apa kagak? Awet apa kagak? Saya bicara data statistik. Ada penelitian, ternyata Indonesia menjadi salah satu negara yang penduduknya paling lama main HP dalam sehari di dunia, saudara. Jadi orang Indonesia tuh kalau dirata-ratain, kita di Indonesia kalau dirata-ratain, rata-rata, ini saya bicara rata-rata, itu main HP sehari lebih dari 5 jam, itu rata-rata. Ini belum bocil FF nih. Kalau bocil FF lebih parah lagi. FF, Mobile Legend, Free Fire, Roblox, sudah Roblox. Masya Allah. HP, waktu habis buat HP. Kalau mau lihat bagaimana orang dulu sama Quran, lihat bagaimana orang sekarang sama HP, saudara. Sama-sama betah. Bedanya yang satu kalamullah Al-Quran, yang satu betahnya scroll TikTok, scroll Facebook, scroll YouTube, scroll Instagram. Gak rapi-rapi, saudara. Nyambung terus, saudara. Terus Ramadan udah di depan mata, rencana buat hatam Quran aja kagak ada. Beb, saya nggak ada waktu, beb saya nggak sempet, beb. Bohong. Megang HP berjam-jam bisa, diambil setengah jam 1 jam aja buat Quran di Ramadan, masa iya nggak bisa? Kalau mau 1 kali hatam di Ramadan berarti 1 hari 1 juz. 1 juz itu 20 halaman. Kalau lancar setengah jam selesai bacanya. Macet-macet dikit 1 jam selesai. Masa tuh waktu yang buat megang TikTok, megang Facebook, megang Instagram, megang WhatsApp, diambil sejam aja buat Quran, segitu kagak maunya. Besok di akhirat ngarepin syafaat siapa? La ilaha illallah. Ayo tanamin dulu, minimal sekarang tancepin dulu dalam hati. Niat. Jangan ada yang keluar dari tempat ini kecuali niat di Ramadan udah pengen hatamin Al-Quran, saudara. Niat. Mau masuk Ramadan niat bagaimana caranya sesuai dengan firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Menjadikan Ramadan sebagai madrasah yang mencetak seseorang yang begitu keluar Ramadan bertakwa selama Ramadan. Bukan hanya dia didik mulutnya supaya nggak makan minum di siang hari, tapi dia didik juga matanya supaya nggak lihat yang haram, dipuasain juga mulutnya dari bicara yang haram, dipuasain juga telinganya dari mendengar yang haram, dipuasain tangan kakinya dari berbuat yang haram. Minimal tancepin niat dari sekarang, ya Allah ya Rabb. Berapa tahun keluar masuk Ramadan nggak ada perubahan sikap kita, nggak berubah jadi lebih baik, saudara. Ayo tancepin dulu sekarang, nanti Allah yang bakal bantu. Niat dulu, kuatin. Pokoknya masuk Ramadan gak mau maksiat. Bagaimana caranya di bulan 30 hari buat ngedidik mata kita, hidung kita, telinga kita, anggota tubuh kita buat dapat ridha Allah Ta'ala, saudara. Udah cukup kebanyakan dipakai buat maksiat.
Tancapin dulu niat, nanti Allah yang bakal buka pintunya. Man fataha baban min abwabin niyyah salihah, fatahallahu sab'ina baban min abwabit taufik. Siapa yang buka satu pintu niat salihah, maka Allah bakal bukakan baginya 70 pintu taufik. Alhamdulillah. Niatin dari sekarang, pengen istiqomah sholat berjamaah, nggak bolong-bolong selama Ramadan. Amin. Amin. Niatin dari sekarang, selama Ramadan pengen istiqomah taraweh. Amin. Niatin dari sekarang, selama Ramadan pengen lebih sedekahnya supaya rezekinya berkah. Amin. Yang tahun lalu masih jadi penerima zakat, insya Allah mudah-mudahan nih tahun jadi kaya, jadi ngeluarin zakat insya Allah. Amin. Niatin dari sekarang pengen dapat Lailatul Qadar, pengen dapat Lailatul Qadar, pengen dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu umumnya di 10 malam terakhir, 10 malam terakhir, umumnya lagi di malam-malam ganjil. Tapi nggak ada yang jamin dia bisa pasti di 10 malam terakhir, saudara. Nggak ada yang jamin. Umumnya di 10 malam terakhir, iya. Tapi nggak ada yang jamin dia jatuh di 10 malam terakhir. Kata Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad, bisa saja Lailatul Qadar jatuhnya bukan di 10 malam terakhir. Jangan-jangan toto malam pertama Lailatul Qadar. Jangan-jangan toto malam ketiga, malam kelima yang kita lagi lalai, nggak sadar, bukbernya nggak sholat maghrib lagi habis itu. Bukber nggak sholat maghrib. Pakai event buat pacaran lagi, saudara. Tahu-tahu Lailatul Qadar jatuhnya, saudara. Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa jamin kapan Lailatul Qadar jatuhnya. Yang penting 30 malam kita jaga, taat, jangan maksiat. Kalau kata guru saya Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, kalau orang mau dapetin Lailatul Qadar, minimal jaga subuh isya berjamaah selama Ramadan. Kalau bisa istiqomah tarawih lebih bagus, bisa istiqomah tadarus saban malam lebih bagus. Tapi minimal, seminim-minimnya, sekecil-kecilnya, sedikit-dikitnya, kalau orang mau dapat Lailatul Qadar selama Ramadan 30 malam, jangan tinggalin subuh sama isya berjamaah, saudara. Jangan tinggal. Kenapa? Karena dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqamal laila kullah wa man shalla al-isya fi jama'atin faka'anna maqaman nisfal lail. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia sholat satu malam full. Siapa yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Maka digabungkan dari berbagai macam riwayat, kata ulama, kesimpulan makna hadisnya, orang kalau sholat isya berjamaah dia dapat pahala sholat sunnah setengah malam, ditambah sholat subuhnya berjamaah full, seolah-olah dia sholat sunnah sepanjang malam, saudara. Saya mau tanya orang peninggilan nih, orang Ciledug, ada yang kuat sholat semalaman dari habis isya sampai subuh kagak berhenti sholat sunnah? Ada yang sanggup? Nggak sanggup kita. Tapi Nabi SAW dengan cintanya kepada umatnya udah dikasih tahu nih caranya. Lu nggak perlu semalaman berdiri, gue tahu lu kagak sanggup. Caranya bagaimana? Isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah. Orang isya subuh berjamaah maka dia kayak sholat satu malam full. Hadisnya hadis sahih, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau 30 malam dia jaga, dari awal Ramadan sampai 30 Ramadan dia jaga, nggak sholat isya kecuali berjamaah, nggak sholat subuh kecuali berjamaah. Senggangganya pasti ketepatan salah satunya malam Lailatul Qadar, saudara. Kalau ketepatan malam Lailatul Qadar berarti dia dapat pahala seperti satu malam berjamaah dikali 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 sekian tahun, saudara. Dikali itu pahala sholat satu malam full 83 tahun. Apa nggak bakal berubah hidupnya, saudara? Allah bakal rubah tuh habis Ramadan, bakal jadi orang baik sampai husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi minimal kalau mau dapat Lailatul Qadar, minimal seminim-minimnya jaga isya subuh berjamaah 30 hari full selama Ramadan, saudara. Ya kalau Ramadannya 29. Tapi kalau dia memang tulus karena Allah, nanti setelah Ramadan bakal nyambung tuh. Itu bakal kebiasa, bakal tercetak dalam dirinya kebiasaan untuk sholat berjamaah. Yang penting sekarang sebelum masuk Ramadan, tancepin dulu. Kita pengen berbuat niat pengen berbuat dengan segala kebaikan, dan niat pengen menghindari segala keburukan. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Siap menyambut bulan Ramadan dengan niat yang baik, siap menyambut Ramadan dengan amal soleh, siap menyambut Ramadan dengan meninggalkan maksiat. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini jam berapa nih? Jam 10 lewat 5. Lanjut apa jangan?
Ya lemes-lemes banget orang Ciledug. Lanjut apa jangan? Kurang kompak, kurang semangat. Nih kalau di Jakarta jam segini bencong aja udah tobat ini saudara. Orang meninggalan segini jam segini masih ngaji. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya orang Ciledug semuanya, angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, yang ingin saya sampaikan, di antara hal yang penting buat kita nyambut bulan Ramadan, dulu orang-orang soleh mengatakan, maka na ahadun minna yajra ala istiqbal hilal Ramadan wa fi qalbihi dzarratu hiqdin ala akhihil muslim. Kata orang-orang ulama-ulama terdahulu, kami nggak ada yang berani nyambut bulan Ramadan sedangkan dalam hatinya masih ada kedengkian kepada sesama muslim. Nggak ada tuh. Jadi yang mesti kita rapiin masuk Ramadan, jaga hati kita sesama muslim, umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Yang masih mutusin silaturahmi buru-buru sambung, daripada dilaknat sama Allah silaturahmi diputusin. Yang masih benci masih sama muslim gara-gara pribadinya, bukan al-bughdhu fillah ya. Kalau al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Kalau benci kemaksiatan, benci kemunkaran itu bagian daripada keimanan. Tapi benci sama pribadinya, sosoknya, sentimen pribadinya, entah karena suku kah, entah karena perbedaan daripada urusan ekonomi kah, entah karena urusan politik yang nggak didasari alasan syariat kah. Kata ulama, kami nggak berani nyambut Ramadan kalau di hati masih ada kebencian terhadap sesama muslim, karena itu menjadi salah satu penyebab tertundanya dapat rahmat Allah Subhanahu. Makanya hati-hati saudara, hati-hati. Saya mau ngingetin masyarakat Ciledug, hati-hati. Belakangan nih ada kelompok yang kalau bangun tidur kerjaannya yang dipikirin bagaimana caranya ngadu domba umat Islam. Bangun tidur melek mata yang dipikirin bagaimana caranya ngebenturin habaib sama kiai. Melek mata yang dipikirin bagaimana caranya ngebenturin umat Islam. Saya mau tanya orang Ciledug, sekarang yang ngadu domba habaib dengan kiai banyak atau tidak? Yang hobi ngadu domba ulama banyak atau tidak? Yang hobi ngadu domba umat Islam banyak atau tidak? Hati-hati saudara, ini nggak main-main saudara, ini agenda. Ada yang main di balik ini. Kenapa? Karena begitu habaib kiai diadu domba saudara, yang dirugikan umat. Begitu habaib kiai diadu domba, ribut habaib kiai, dibikin ribut urusan rasisme, urusan suku, urusan lain sebagainya. Saudara, apa yang terjadi? Judi online-nya makin merajalela. Habaib kiainya disuruh tutup mata, disuruh ribut sesama dia. Judi online makin gila-gilaan. Nggak main-main pak. Data dari PPATK 2023 itu perputaran uang haram dari judi online 300 triliun lebih. Yang main judi online yang kecanduan lebih dari 3 juta orang. 190.000 lebih diantaranya anak-anak kecil di bawah umur. Saya keliling pak dakwah dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Kemarin di Desember saya ceramah di Aceh, di Banda Aceh, Lok Sumawe, Banda Aceh, sampai ke Medan, dan sebelumnya itu di Sumatera, di berbagai provinsi. Bulan Muharram saya ceramah di Papua kemarin, di Bintuni, Manokwari, saudara. Keliling di antara itu ke Kalimantan, ke Pulau Jawa dari ujung ke ujung, saudara. Dari ujung Banten sampai ujung Madura, Sumeneb, saya ceramah keliling. Dari kota ke kota, kabupaten ke kabupaten, di antara yang dikeluhin masyarakat urusan judi online, saudara. Mulai dari rakyat sampai pejabat, bahkan dari santri sampai ustadz kena saudara, anak majelis lagi ada yang kena saudara. Luar biasa. Ini perusak buat umat. Saya mau tanya, ini fenomena judi online bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Terus habaib makanya disuruh ribut urusan rasisme, disuruh gontok-gontokan. Habaib kiai dibikin ribut, narkoba makin gila-gilaan. Habaib kiai dibikin ribut urusan rasisme nggak penting. Korupsi makin gila-gilaan saudara. Kemarin masya Allah korupsi timah 271 triliun kerugian negara. 271 triliun. Lu tahu nggak 271 triliun? Mikirin nolnya aja udah minum Paramek kok. 271 triliun saudara. Di penjaranya berapa? 6,5 tahun. Iya, sundalan. 271 triliun di penjara 6,5 tahun. Jangankan dia, saya mau tanya orang apa namanya Ciledug, ente di penjara 6,5 tahun tapi dikasih 271 triliun, mau apa kagak? Oh muka-muka napi semua nih.
Jangankan kita, Kiai Syukron Makmun. Kemarin saya nemenin imam besar ceramah di Cirebon sama Kiai Syukron Makmun. Kiai Syukron Makmun bilang apa? Jangankan tuh 6 tahun setengah, Beb. Kalau dikasih 271 triliun, 7 tahun pun di penjara saya mau, kata beliau. Kiai Syukron Makmun udah sepuh masih ngomong begitu, saudara. Luar biasa. Di penjaranya 6 tahun setengah. Tapi alhamdulillah kemarin vonisnya dinaikin jadi 20 tahun. Alhamdulillah. Cuman kira-kira 271 triliun penjara 20 tahun udah cukup apa belum tuh? Udah cukup apa belum tuh? Musinya diapain? Musinya diapain? Gantung, betul apa kagak? Betul apa kagak? Berapa juta warga tuh yang kelaparan, berapa juta anak tuh gara-gara begitu. Yang jadi pengangguran berapa ratus ribu orang tuh gara-gara begitu, saudara. Luar biasa. Terus Habib Makainya disuruh ribut urusan nasab, urusan rasisme. Hati-hati, saudara. Habib Kiai diadu domba. Pagar laut dipagerin, saudara. Laut dipagerin. Jamaah, jamaah, jamaah. Tahu Firaun? Sejahat-jahatnya Firaun nggak pernah magerin laut merah, saudara. Laut dipagerin. Udah gitu bisa keluar sertifikat lagi tuh air. Ini di daerah sini ada kali nggak, Ustaz? Lu buru-buru patokin tuh kali biar dapat sertifikat, saudara. Masya Allah, ini nggak main-main, ini urusan kedaulatan, saudara. Itu pantai segitu panjangnya mau dikuasain. Kalau di bandara keluar masuk bisa diawasin, pelabuhan keluar masuk bisa diawasin. Pantai segitu panjang mau dikuasain. Kalau dia ngeluarin masukin narkoba, siapa yang bisa ngawasin? Kalau dia ngeluar masukin senjata, siapa yang bisa ngawasin? Ini soal kedaulatan negara, saudara. Gak main-main. Dan belum lagi rakyat-rakyat yang mau coba diintimidasi, saudara, yang mau coba ditekan dengan berbagai macam cara. Aktivis-aktivis yang ngelawan tuh kemarin mau diteror pakai preman, dikira kita takut kali sama preman. Ubur-ubur ikan lele, gua hajar leh. Masya Allah, saya mau tanya rakyat Banten nih masuknya, rakyat Banten mau ditakut-takutin sama preman, kira-kira lawan apa kagak? Lawan apa kagak? Makanya rakyat Banten gak usah khawatir, rakyat Banten gak sendirian, saudara. Demi Allah kami gak akan ridho satu jengkal pun kalau ada rakyat Banten yang tanahnya dizolimin, saudara. Rakyat Banten gak perlu khawatir, kami dari Front Persaudaraan Islam di bawah komando imam besar bersama umat Islam, kita akan jaga kedaulatan negeri ini, saudara. Kita akan jaga hak-hak saudara kita di rakyat Banten, saudara. Kita akan jaga daripada kedaulatan negeri ini. Siapapun yang mau merusak kedaulatan negeri, yang mau merampas hak-hak daripada rakyat, yang mau melakukan cara-cara kotor untuk daripada mengganggu rakyat, kita akan lawan, saudara. Gak ada urusan siapapun dia, siapapun backingannya, apapun yang terjadi, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah, jangan pernah mundur untuk jaga kedaulatan negeri, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab ya kompak, kalau ada yang mau mengganggu kedaulatan negeri, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau merampas hak-hak rakyat, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mengganggu rakyat kecil, diamkan atau lawan? Siap jaga Banten, siap jaga Indonesia, siap jaga persatuan, siap jaga persatuan. Takbir. Makanya mau Ramadan jangan ada kebencian di hati kita terhadap sesama muslim, saudara. Kalau kebencian terhadap kemaksiatan itu kewajiban. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Termasuk tanda-tanda keimanan yang paling kuat kata Nabi SAW, cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu. Benci melihat penindasan, benci melihat kezaliman, benci melihat kemaksiatan, benci melihat kemunkaran, pengen berusaha ngelawan, pengen melawan itu kemunkaran. Itu ajaran Nabi SAW, saudara. Tapi kalau benci sama sesama muslim gara-gara urusan duit kagak seberapa, gara-gara urusan sentimen, gara-gara emosi, gara-gara urusan suku, gara-gara urusan politik yang nggak ada dasar syariatnya misalkan, saudara, dan seterusnya, benci kepada sesama muslim. Jangan sampai ada kebencian di hati kita selama Ramadan. Maka terakhir, saudara, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan barokah sholawat, yang punya hajat Allah kabul hajatnya.
Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dan mudah-mudahan barakah salawat Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat. Di Ramadan ini bisa hatam Quran, bisa khusyuk baca Al-Quran, jauh dari maksiat, istiqamah salat berjamaah, dapat Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Dan kita doain mudah-mudahan dengan barakah salawat ini Isra Mi'raj. Bumi Isra Mi'raj itu Palestina, saudara. Jangan sampai kita ngerayain Isra Mi'raj tapi lupa sama bumi Isra Mi'raj yang sedang butuh doa. Kita doain saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Palestina merdeka. Amin. Mudah-mudahan Israel hancur. Mudah-mudahan Donald Trump yang udah ngancem mau ngerampas Gaza, mudah-mudahan Donald Trump yang hancur. Amin. 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 Ya Rabbal